Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya, hai semuanya. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah kami susun kemarin, dan sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah penjelasan makalah di sini. Saya bersama rekan saya yaitu Aulia Firanti, yang mana saya akan dan teman saya menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam di sini dibagi menjadi dua, yaitu sumber ajaran Islam secara primer dan sumber ajaran Islam secara sekunder. Yang primer itu pun dibagi menjadi dua juga, ada dua bagian. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Dan sumber ajaran Islam yang sekunder itu pun dibagi menjadi dua juga, yaitu sumber ajaran Islam, sumber sifat dasar ajaran Islam, dan ijtihad. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tentang sumber ajaran Islam tersebut. Yang pertama yaitu sumber ajaran Islam primer, yang bagian A, yaitu sumber ajaran Islam primer, termasuk yang poin pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad SAW, yang isinya mengandung firman-firman Allah yang begitu banyak maknanya. Turun secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya yaitu Muhammad SAW. Dan susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah. Maksud fungsi Al-Quran di sini apa? Fungsi Al-Quran ini ialah sebagai hujjah dan bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih terpelihara dengan baik. Jadi begitu pula lah dengan kemuliaan Al-Quran tersebut. Jadi maksud di sini apa? Apabila kita membaca Al-Quran tersebut, maka kita akan tahu makna dari apa yang kita baca tersebut. Maka tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk apa? Untuk menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia hingga mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Dan tiada keraguan di dalamnya, sebagai mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana artinya, kitab tersebut yaitu Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud dari di dalam arti tersebut apa? Di dalam kitab tersebut yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak ada keraguan? Karena di dalam itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Dan lanjut yang kedua yaitu As-Sunnah. Apa itu As-Sunnah? As-Sunnah adalah segala yang sandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrir. Dalam sebuah definisi sunnah juga bermakna hadis. Kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam, selain disandarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga disandarkan pada kesepakatan para ulama dan para sahabat. Sunnah sebagai menjadi 4 macam. Yang pertama apa itu? Sunnah qauliyah. Apa itu sunnah qauliyah? Yaitu semua perkataan Nabi itu termasuk, yaitu yang disebut namanya sunnah qauliyah. Yang kedua apa? Sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Yaitu semua perbuatan Rasulullah. Yang ketiga apa? Sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Yaitu
penetapan dan pengakuan Rasulullah terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain. Yang keempat yaitu sunnah hamimiyah, yaitu sesuatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah yang akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan. Dan lanjut yang pembahasan yang kedua yaitu sumber ajaran Islam sekunder. Yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihad. Ijtihad yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau pekerjaan semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad itu sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dan dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijtihad itu sendiri merupakan sumber dari ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada sesuatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat dilakukan dengan ijtihad, menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Maksud di sini ialah apa yang dimaksud dengan ijtihad tersebut? Ijtihad tersebut ialah poin yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Maka apabila ada sesuatu masalah yang tidak ada terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita masuk yang ketiga yaitu ijtihad tadi. Yang mana ijtihad ini ialah bisa kita memakai akal pikiran, menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis itu tersebut. Macam-macam ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam yaitu ijma', yaitu menurut bahasa arti lain yaitu setuju atau pendapat, dan kebulatan pada ahli-ahli ijtihad Nabi Muhammad SAW adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Dan yang kedua kias. Apa itu kias? Yang berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dan yang ketiga apa itu? Istihsan, yaitu suatu proses perpindahan dari suatu kias ke kias yang lainnya, yang lebih kuat ataupun menggantikan argumen dengan fakta yang diterima untuk mencegah kemudaratan. Yang keempat apa? Mushalat mursalah, yaitu menurut bahasa berarti kesejahteraan umum, yaitu bisa kita mengambil poin yang keempat ini maksudnya apa? Dari kesejahteraan umum. Dan yang kelima istishab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah digunakan, yang telah ataupun telah ditetapkan. Dan yang B dari yang sumber ajaran Islam secara sekunder tersebut, yaitu yang masuk kita ke poin B, konsep dasar ajaran Islam, yaitu yang B yaitu sifat dasar ajaran Islam. Konsep dasar ajaran Islam adalah seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan Tuhan dari segala alam semesta ini, dan Dia pula yang mencakupinya. Diciptakannya manusia dan masing-masing manusia diberi umur tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kode kehidupan tertentu yang paling bagi manusia. Ajaran Islam memiliki sifat khas yang berbeda dengan ajaran agama lainnya. Kenapa seperti itu? Karena menjadikannya menarik. Karena ajaran Islam ini menjadikan menarik bagi manusia sepanjang umur zaman. Jadi apabila kita mempelajari
ajaran Islam tersebut akan menarik bagi kita, akan termotivasi bagi kita tentang ajaran Islam tersebut. Sifat-sifat dasar ajaran Islam itu antara lain yaitu kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Apa itu? Yaitu Islam tidak mitologis, ajarannya cukup sederhana dan dapat dipahami. Dan yang kedua, kesatuan antara materi dan rohani, yaitu Islam mendorong manusia untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan, tidak memisahkan yang material dan yang moral, yang dunia dan yang ukhrawi, dan mengajak manusia agar selalu mencurahkan tenaga untuk mengkonstruksikan kehidupan atas dasar moral ajaran Islam. Dan yang ketiga, sebuah cara hidup yang lengkap. Maksudnya ialah Islam memberikan tuntutan bagi seluruh aspek-aspek kehidupan, baik pribadi ataupun sosial, moral dan material, ekonomi dan politik, legal dan kultural, serta nasional dan internasional. Baiklah, mungkin pembahasan saya cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari saya Aulia Firanti. Kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mansur. Yang keempat, moralitas Islam dalam ibadah, pendidikan, ilmu, dan sosial. Yang pertama, moralitas ibadah dalam Islam. Ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya. Contoh dari perintahnya yaitu Allah menyuruh kita untuk sholat, berpuasa, ibadah, dan lain sebagainya, dan menjauhi segala larangannya. Contoh larangannya yaitu Allah sangat membenci kita untuk melakukan syirik, karena perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak suka kita berbuat mabuk-mabukan, berjudi, dan ada banyak lagi yang dilarang Allah. Ibadah juga merupakan supaya diri kita ini suci dan terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, moralitas Islam dalam pendidikan. Islam memiliki ajaran khas dalam pendidikan. Islam juga memandang bahwa pendidikan ialah hak bagi setiap orang, tua atau muda, perempuan atau laki-laki, dan berlaku sepanjang hayat. Yang ketiga, moralitas Islam dalam ilmu. Islam memiliki berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Yang dimaksud ilmu keislaman ini ialah ilmu Al-Quran atau tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, hukum Islam, dan kebudayaan Islam. Materi selanjutnya yaitu 5. Islam dan wacana pembaharuan. Pada sebagian umat Islam tradisional, hingga saat ini tanpa ada perasaan masih belum menerima apa yang dimaksud dengan pembaharuan Islam. Hal ini antara lain disebabkan karena salah persepsi dalam memahami arti pembaharuan Islam. Mereka memandang bahwa pembaharuan Islam adalah membuang ajaran Islam yang lama dan menggantinya dengan ajaran Islam yang baru. Sekian presentasi saya dan Ali Mansur. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.